Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali ya Bapak, meskipun hanya melalui Zoom meeting ya Tuhan. Dan kami mau belajar ya Bapak akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam pertemuan malam hari ini ya Bapak. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya apa yang disampaikan ya Tuhan itu berasal dari Engkau sendiri ya Bapa. Berikan hamba-Mu ini hikmat-Mu ya Bapa. Urapan-Mu yang senantiasa turun atas kehidupan ya Bapa. Berkati juga kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga pada saat benih firman itu ditaburkan ya Bapa. Benih itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan pertemuan SST ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, kami berdoa. Selamat Amin. malam ya semua saudara-saudara sekalian. Suara saya cukup jelas, kalau jelas tolong kasih jempol. Oke, baik. Mungkin di sini ada yang baru pertama kali hadir. SST itu apa? SST itu sama-sama tahu. Jadi artinya kita belajar bersama-sama malam ini sehingga kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah. Pengenalan kita akan Tuhan semakin lebih jauh lagi. Dan ketika pengenalan kita akan Tuhan semakin jauh atau semakin mendalam, ya saya percaya kita semakin direndahkan. Tuhan ditinggikan, ya. Karena apa yang kita terima dari Tuhan itu membuat kita semakin menyadari siapa diri kita. Jadi bukan kita semakin meninggikan hati, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih pintar, tetapi kita semakin merasakan bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhanlah yang semakin ditinggikan. Nah, malam ini saya mengambil topik yaitu profetik. Ya, biar saya memastikan, oke. Ya, saudara, malam ini kita belajar yaitu satu kata, yaitu profetik. Saudara, selama ini beredar anggapan bahwa kehidupan yang profetik itu cuma dimiliki bagi pelayan-pelayan Tuhan tertentu atau hamba-hamba Tuhan tertentu, ya. Jadi misalnya para pendoa, para pengkhotbah, para pelayan pujian, penyembah, ya. Dan ini yang kita sering kenal, yang kita tahu selama ini kan. Jadi ketika kita mengundang contohnya satu pengkhotbah yang profetik, pemimpin pujian yang profetik, sepertinya dia ada di atas rata-rata dari apa yang kita lihat selama ini. Nah, saudara, bahkan ada yang menganggap ya bahwa kehidupan yang profetik itu adalah kehidupan yang terlalu ngeroh, ya, kehidupan yang terlalu ngeroh. Jadi artinya boleh dikatakan tidak semua orang yang bisa memiliki gaya hidup seperti itu, ya saudara. Nah, apakah benar? Pertanyaannya gini kan, apakah benar kehidupan yang profetik itu hanya untuk para pelayan Tuhan tertentu, gitu? Apakah benar ya bahwa kehidupan yang profetik itu hanya untuk pengkhotbah, pemuji atau pendoa tertentu, ya? Nah, sekarang saudara, pertanyaan yang kedua, apakah gaya hidup yang dikatakan ngeroh tersebut masih relevan dengan kondisi zaman seperti saat ini, ya kan? Apakah hidup yang boleh dikatakan di hidup yang ngeroh itu masih relevan, kan? Nah, saudara,
kita harus tahu sama-sama ya bahwa karunia profetik sendiri itu adalah pemberian dari Tuhan kepada seseorang ya. Jadi artinya Tuhan mengkhususkan memberikan kepada seseorang supaya dia dapat melayani apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau ya. Jadi saudara, kita semua sesungguhnya perlu dipenuhi oleh Roh Allah supaya kita mengerti apa yang dilakukan atau panggilan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ya, tentunya saudara, ya, tuntunan, maaf itu suara siapa? Tentunya saudara begini, ya, maaf. Tuntunan Roh itu akan memastikan, ya, tuntunan Roh Kudus itu akan memastikan seseorang melakukan pekerjaan Tuhan, ya, dengan tepat sasaran dan sesuai nggak dengan kehendak Tuhan, ya, oleh tuntunan Roh. Nah, saudara, profetik itu berasal dari kata dasar profet yang artinya nabi, ya. Nah, saudara, kata nabi ini sendiri berasal dari bahasa Ibrani, ya, yang artinya navi atau nabiti, ya, atau nabi. Dan yang diadaptasi ke dalam bahasa Yunani itu profetes. Ya, saya berharap mudah-mudahan penyebutan kata ini saya nggak salah. Ya, saya kira ada orang yang lebih ahli. Yang berarti juga ini saudara adalah juru bicara, gitu. Ya, juru bicara. Ya, nah saudara, suara kenabian itu dapat berupa apa? Ya, dapat berupa teguran, dapat berupa penghiburan, peringatan, nasihat, dan pesan Allah yang terkait apa yang Tuhan kerjakan di masa depan. Nah, saudara, seperti makna dalam bahasa aslinya, nabi itu adalah penyambung lidah Allah bagi umatnya melalui kata-kata nubuatan. Ya. Sehingga saudara kita tahu bahwa profetik ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi kenabian. Nah, saudara, berangkat dari pengertian ini, ya saudara, maka gaya hidup yang profetis itu, yang profetis ini dapat diartikan begini, ya, bahwa kehidupan yang profetis itu adalah kehidupan yang senantiasa terkoneksi dengan Allah, menangkap suaranya dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Gitu. Dan tujuannya adalah supaya kehendak Allah dapat tercapai atas kehidupan banyak orang. Nah, saudara, jadi dengan demikian, ya, kita harus sadari bahwa kita yang percaya, ya, apapun profesi saudara, gitu kan. Saudara sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan pemuji, sebagai seorang pengusaha, sebagai apapun, ya, profesi saudara dan panggilan Tuhan dalam hidup saudara sebagai pengkhotbah, sebagai pendoa, ya, itu adalah ketika kita adalah disebut sebagai orang yang profetis, itu adalah kehidupan yang senantiasa yang harus terkoneksi dengan Allah. Jadi saat kita melakukan apapun pekerjaan kita, baik di rumah, di kantor, dimanapun saudara ada, ketika kita melayani di gereja, ya, apapun yang saudara layani, saudara, kita ini tidak kalah profetisnya dengan hamba-hamba Tuhan lainnya. Ya. Jadi tidak salah jika dalam menjalani hidup saudara, jika dalam menjalani hidup ini, kita perlu melakukan tindakan-tindakan profetik. Begitu. Jadi jangan alergi, jangan takut ketika Tuhan suruh saudara, ketika
Tuhan berikan perintah kepada saudara lewat hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, dan Tuhan mau menginginkan saudara menyampaikan pesannya kepada banyak orang, saudara lakukan dengan dalam ketaatan saudara. Ya, contohnya, ya, kita lihat gini, contoh mereka yang melakukan tindakan profetik. Ya, saudara, dalam cerita 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 19, di sana diceritakan Raja Yoas itu datang kepada Elisa. Ya, saat itu Elisa sedang sakit, saudara, ya. Yoas datang kepada Elisa. Nah, saudara, untuk apa? Untuk menerima anak panah kemenangan. Nanti saudara silakan baca, ya. Nah, saudara, mari kita perhatikan coba ayat yang ke-17. Ya. Di sana dikatakan apa? Dikatakan, ya, serta berkata, bukalah jendela di sebelah timur, dan ketika dibukanya, ya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Maaf ya saudara, saya agak sedikit batuk. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Saudara, ini adalah tindakan profetik. Ya. Nah, lalu kita lihat di mana tindakan profetiknya. Dikatakan Elisa berkata apa? Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Ya, sudah menang belum? Belum. Ya, kita perhatikan ayat 18. Ya. Sesudah itu berkatalah ia, ya, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan gini, apa hubungannya anak panah dipukul ke tanah sama dengan kemenangan atas Aram? Mungkin orang-orang di saat itu ada yang berpikir, ada yang bertanya, apa hubungannya? Kok anak panah dipukul ke tanah, ya, sama dengan kemenangan atas Aram? Ya, saudara. Dan inilah tindakan profetik yang dilakukan oleh Elisa. Tapi sayangnya, saudara, ya, sayangnya, saudara, Raja Yoas di dalam cerita ini, dia melakukan apa yang Elisa perintahkan itu tidak sepenuhnya, tidak sungguh-sungguh, ya. Dan akhirnya kemenangan dari kemenangan atas Aram pun itu tidak maksimal, tidak sesuai dengan targetnya Tuhan. Nah, saudara perhatikan ayat 19. Ya. Dikatakan apa? Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habisnya. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Jadi saudara, tindakan profetik yang dilakukan Elisa, saudara, ini bicara tentang apa? Ya, saudara, ini bicara tentang bagaimana, ya, targetnya Tuhan itu. Ini bicara tentang targetnya Tuhan. Sayang sekali, ya kan, apa yang dilakukan oleh Raja Yoas ini tidak sepenuh hati. Saudara, mari kita perhatikan dan renungkan sejenak. Hari ini, saudara, mari kita ingat betul. Kalau gedung sebelah gereja kita, nomor 89, itu telah Tuhan berikan kepada kita. Dan itu adalah sebuah tanda kemenangan bagi GBI Hosana. Ya. Itu oleh karena apa, saudara? Ya.
Itu oleh karena apa, saudara? Itu oleh karena Tuhan memperhitungkan tindakan profetik yang dilakukan oleh almarhum Ibu Gembala bersama dengan tim doa. Maaf, itu suara siapa ya? Saya terganggu. Ya. Jadi saudara, mari kita perhatikan. Ya. Hari ini kalau gedung sebelah gereja kita, nomor 89, telah menjadi milik GBO Sana. Ya. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, itu adalah karena Tuhan memperhitungkan tindakan profetik yang dilakukan oleh almarhum Ibu Gembala bersama dengan tim doa. Dengan sepenuh hati. Saudara, kalau saya tanya apa yang saudara ingat ketika almarhum Ibu Gembala kita melakukan tindakan profetik? Dia pegang kan tembok yang gedung sebelah. Betul? Saya kalau ingat ke situ merinding, saudara. Ketika saya mempersiapkan materi ini. Saya merinding, saudara. Saya melihat jangan main-main dengan tindakan profetik yang dilakukan dengan sepenuh hati. Maka saudara akan mengalami apa yang itu dikatakan lawatan Tuhan bagi hidup saudara. Ya. Sewaktu masa COVID Delta kalau tidak salah, ya, kami di keluarga saya Nancy khususnya berdua, kami penuh dengan apa ya? Bukan ketakutan ya, tetapi sebuah pengharapan yang begitu sangat kepada Tuhan. Untuk biarlah Tuhan menjauhkan kami dari virus, dari COVID itu. Karena itu sangat mengerikan saat-saat itu. Lalu apa yang kami lakukan? Nancy sarankan kepada saya, buat tanda salib di depan rumah kita dengan minyak urapan. Saya lakukan, saudara. Ya, saya lakukan, saudara. Dan terbuktilah bahwa ketika kita melakukan dengan segenap hati, maka Tuhanlah yang akan melihat dan memperhitungkan bagaimana iman, kesepenuhan, kesungguh-sungguhan yang di dalam hati kita untuk melakukan tindakan profetik. Luar biasa, saudara. Nah, saudara, contoh yang berikut ya, supaya kita lebih memahami. Ya, saat Musa mengacungkan tongkat ke arah laut, ya, saudara masih ingat kan? Ya, kalau dipikir-pikir, mungkin ada orang Israel saat itu yang lihat, ini apa-apa ini tongkat diangkat ke atas, diacungkan ke atas. Emang boleh dibilang begini loh, saudara. Ya, Tuhan bisa nggak sih membelah laut Tebrau tanpa uluran tongkat Musa? Bisa nggak? Pasti jawabannya bisa gitu. Ya kan? Tapi mengapa kok Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengulurkan tongkat ke arah laut? Saudara mungkin ada yang berkata, ya saat ini kita bisa melihat buktinya kan. Saat ini kita melihat tertulis di dalam Alkitab bahwa benar Laut Tebrau itu terbelah sehingga bangsa Israel boleh menerima anugerah keselamatan dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Tetapi saat itu mungkin kita berpikir, aduh ini musuh udah di belakang gitu. Sudah mengejar kita. Ya. Apa dong yang harus kita lakukan? Sudah buntu, saudara. Sudah nggak ada jalan keluar saat itu, saudara. Ya, tidak ada jalan keluar menurut kacamata penglihatan kita sendiri. Nggak ada. Mau apa? Tetapi disitulah Allah yang kita sembah. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang saudara sembah. Itu membuktikan bahwa dia sanggup membuka dan memberikan jalan keluar untuk memberikan keselamatan kepada kita anak-anak. Nah, saudara, ini bicara apa?
Kalau kita perhatikan di sini, ya, tentang Musa mengacungkan tongkat ke arah laut. Saudara, ini bicara soal respon iman, saudara. Soal respon iman. Kalau Musa percaya dan taat, dia lakukan, ya kan? Tapi kalau tidak, ya dia tidak akan lakukan. Jadi artinya kalau saat itu Musa mengangkat tongkatnya, mengulurkan tongkatnya, sudah berarti dia percaya dan taat. Nah, saudara, apakah orang yang memiliki hati yang percaya dan taat itu hanya dimiliki oleh orang-orang oleh Musa? Tidak loh. Oleh saudara. Saudara yang percaya dan taat, maka saudara percaya bahwa Tuhan akan sanggup melakukan tindakan profetik dalam hidup saudara. Jadi saudara, mari sekali lagi saya mundur sebentar. Kita jangan seperti kayak orang apa ya, melihat orang-orang yang dipakai Tuhan. Kayaknya, wah keren lu, wah gile lu, wah apa lu gitu. Kayaknya sesuatu yang apa gitu, ini profetis banget. Gitu. Aduh saudara, stop. Saya berharap jemaat kita stop untuk sepertinya tanda kutip mendewakan, tanda kutip melebih-lebihkan, tanda kutip merasa menganggap dia lebih daripada yang lain. Stop, jemaat Hosana. Saudara adalah orang yang Tuhan sesungguhnya mau pakai dalam hidup saudara. Karena saudara tahu Allah itu menghargai akan setiap kita yang percaya dan taat kepada Dia. Hanya saudara yang perlu, yang harus dipastikan itu apa? Tuhan yang suruh. Ya, Tuhan yang suruh, saudara. Jangan oleh inisiatif kita. Jangan oleh karena emosi kita. Jangan oleh karena kedagingan kita. Jangan oleh karena kita ingin menunjukkan siapa kita. Tetapi kita harus pastikan bahwa apa yang saudara kerjakan di dalam tindakan profetik saudara, itu Tuhan yang suruh. Saudara mau 1000 kali tongkatnya diangkat ya oleh Musa, kalau bukan Tuhan yang suruh, nggak akan terjadi apa-apa, saudara. Saya percaya. Ya, kita harus pastikan Tuhan yang suruh, saudara. Karena ini bicara soal iman. Jadi saudara, tindakan profetik yang saya sampaikan tadi, ini bicara tentang apa? Tentang respon iman. Saudara, iman saudara sejauh apa? Beranikah saudara melompat yang sepertinya itu tidak mungkin saudara lompati? Saat ini kita hidup mengalami masalah, tantangan, cobaan. Tetapi sejauh mana iman saudara, saudara bisa melompati masalah saudara. Jangan cengeng. Bisakah saudara menembus batas-batas dan ruang-ruang yang selama ini membatasi hidup saudara, yang boleh dikatakan memenjarakan pikiran saudara, hati saudara, yang melemahkan saudara? Bisakah saudara menembus ruangan seperti itu? Dan ketika saudara berkata, aku percaya di dalam iman percayaku kepada Kristus, maka itulah tindakan profetik yang saudara lakukan dalam hidup saudara. Dan saudara akan mengalami, saudara nggak perlu undang pendeta saudara, gembala saudara. Saudara nggak perlu undang orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat, orang yang punya kesaksian yang luar biasa. Tapi saudara harus buktikan, alami bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup. Saya percaya saudara, malam hari ini Tuhan mau ungkapkan, Tuhan mau singkapkan kepada jemaat Hosana, supaya saudara menyadari betul-betul ada Allah yang luar biasa dalam hidupmu. Ada Allah yang dahsyat yang bekerja dalam hidupmu. Jangan engkau lemah, engkau harus kuat, engkau harus memberikan respon dalam imanmu. Menghadapi masalah akhir-akhir ini dengan sungguh-sungguh. Percaya. Saudara, mungkin kelihatannya gini kan. Nggak ada hubungannya itu.
Kadang-kadang kita berpikir tindakan profetik kita seperti itu kan. Tidak ada hubungannya ya. Misalnya harus menghadap ke sana, harus menghadap ke sini. Tapi saudara, mari kita lihat pengalaman ini ya. Ya. Waktu dalam Bilangan 2 ayat 12 itu ketika Bileam memandang ke depan dan melihat ya orang Israel berkemah menurut suku mereka, Tuhan menghinggapi dia. Tuhan menguasai dia. Itu adalah tindakan profetik. Banyak saudara contoh-contoh yang lain. Ya. Contohnya apalagi saudara tindakan profetik yang dicatat di dalam Alkitab. Apa? Runtuhnya tembok Yeriko. Ya kan? Lalu apalagi yang masih kita ingat? Tangan Musa saat terangkat. Ingat nggak saudara waktu peperangan tuh? Waktu Musa diangkat sama Harun, ya, waktu tangannya terangkat, Israel menang. Tapi waktu saat turun, kalah. Apa hubungannya gitu kan? Saudara, mari kita tidak mentertawakan, kita tidak menganggap sepele ketika ada tindakan-tindakan profetik yang dilakukan oleh orang-orang yang memang Tuhan suruh, yang memiliki hubungan dengan Tuhan itu sangat erat sekali. Ya. Nah, contoh terakhir, saudara, ya yang saya kasih bisa contoh supaya kita ngerti. Sakramen perjamuan kudus, saudara. Saudara, sakramen perjamuan kudus ini adalah tindakan profetik kita. Makanya ketika saudara mengikuti perjamuan kudus, jangan asal-asalan. Jangan sekedar makan roti dan minum anggur. Bukan berarti roti dan anggur itu ada apa ya? Ada kesaktiannya, bukan. Saudara, ketika saudara makan roti dan minum anggur, saudara sedang menyatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita sedang menyatukan dengan kuasa dan tubuh darahnya, saudara. Ya. Dan ini yang harus kita ingat. Karena itu ketika kita makan roti dan minum anggur berjaman kudus, kita harus mengingat dengan benar bagaimana pengorbanan kasih Tuhan, kasih Kristus. Sehingga ketika kita mengingat pengorbanan kasih Kristus kepada kita, maka kita akan terus merendahkan hati kita dan menyatukan kita. Kita akan menyatukan hidup kita, diri kita sendiri, pikiran kita, hati kita, dan seluruh apa yang ada dalam keberadaan kita di dalam Kristus Yesus. Di dalam pengorbanannya, saudara. Dan saudara, ini saya berdoa. Makanya saya himbau kepada Holy, ya, kepada PKS, WPKS, supaya semuanya ikut malam ini, gitu, supaya kita belajar sama-sama. Tapi saya nggak tahu yang hadir berapa orang malam ini. Nah, saudara, penting sekali ketika saudara ikut perjamuan kudus nanti. Disitulah saatnya saudara mengingat betul bagaimana pengorbanan Kristus. Sehingga saudara bisa menyatukan hati saudara, pikiran saudara, hidup saudara di dalam tubuh dan darah Kristus. Sehingga dari sinilah tubuh Kristus menyatu dengan kita. Artinya apa? Kita mengalami kematian Kristus dan mengalami kebangkitan Kristus. Nah, saudara, mari kita lihat lanjut lagi ya, soal waktu jalan terus. Apa sih maksudnya profetik gitu kan? Apa maksudnya profetik gitu ya? Apa maksudnya? Saudara, profetik itu bicara tentang bagaimana nubuatan tentang masa depan atau peristiwa yang akan datang. Contohnya, ya kan, nubuat tentang Mesias. Di Yesaya 9 ayat 5 dikatakan gitu kan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara perhatikan.
Udah lahir belum Kristus? Belum, ya kan? Seorang putra telah diberikan untuk kita. Sudah diberikan belum? Belum. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow, saudara. Kalau saudara merenungkan bagaimana nubuat tentang masa depan peristiwa Kristus Yesus akan datang oleh Yesaya, seharusnya kita menjadi orang-orang yang tertegun. Menjadi seorang yang melongo, yang membuka mulutnya begini, memperhati waktu baca Alkitab. Karena apa? Karena terkagum-kagum bahwa apa yang belum terjadi telah dinubuatkan dan kita telah mengalami. Ya, jadi nubuat tentang masa depan. Saudara harus perhatikan kalau ada orang yang menubuatkan masa depan saudara, saudara jangan langsung percaya. Ya, saudara harus uji betul nggak itu dari Tuhan. Jangan mudah, oh iya, terima. Aduh, jangan saudara. Jadilah kita cerdas. Jadilah kita jemaat yang penuh dengan hikmat. Supaya kita bisa membedakan mana nubuatan dari manusia, mana yang lu buat. Supaya kita jangan disesatkan dan jangan mudah diombang-ambingkan. Ntar ketemu sama seorang hamba Tuhan begini, menubuatkan kita begini, iya. Terus hamba Tuhan yang B, iya. Hamba Tuhan yang C, iya. Maaf, saya harus katakan jemaat seperti itu jemaat yang tidak punya pendirian. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhannya itu terbatas. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Kita harus mengenal Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih mulia daripada sekarang. Supaya apa? Kita mengenal betul. Ketika ada orang yang berbicara menubuatkan hidup saudara, saudara harus sungguh-sungguh mengenalinya. Itu dari Tuhan atau bukan. Ya. Karena itu segala sesuatu harus diuji. Ini emas murni atau bukan. Ya. Oke, saudara. Kita lihat lagi. Maksud dari profetik di dalam Alkitab itu apa sih? Bicara apa sih? Saudara, maksudnya profetik itu bicara tentang ngasih tahu pemberitahuan moral supaya panggilan untuk bertobat. Ya. Supaya bertobat, saudara. Jadi memberi peringatan tentang dosa dan kehancuran yang akan datang akibatnya. Serta memanggil orang-orang untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Contohnya kan Yeremia 25 ayat 11. Di situ ditulis apa? Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba pada Raja Babel 70 tahun lamanya. Maksudnya bertobat. Ya. Tapi kita lihat bagaimana bangsa Israel tegar tengkuk. Lalu maksudnya apalagi dari profetik ini, saudara? Maksud dari profetik ini adalah pengungkapan rencana Allah. Jadi memberikan petunjuk kepada kita, hukum dan instruksi dari Allah kepada umat manusia untuk mengarahkan mereka dalam hidup yang benar dan supaya setia kepada Tuhan. Contohnya kita lihat di Matius 24 ayat 36. Dikatakan apa? Tetapi mengenai hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi supaya kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita nggak ngerti apa-apa. Tetapi mengenai hari itu nggak ada tentang kapan Tuhan Yesus datang kedua, nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, ini diberikan petunjuk kepada kita. Supaya kita hidup benar dan setia kepada
kepada Tuhan, saudara. Ya, nah saudara, berangkat dari pengertian dan maksud dari profetik yang tadi saya sampaikan, ya saudara, Tuhan mau supaya kehendaknya ini menjadi nyata dan sempurna dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita bisa menangkap, mendengar suaranya, dan kita bisa menyampaikan kepada mereka yang belum mendengar akan kebenaran. Nah, pertanyaannya saudara gini, apa yang kita perlukan saat ini? Saudara, yang kita perlukan saat ini adalah tuntunan Roh Kudus. Ya, saudara, untuk dapat katakan mengatasi masalah di keadaan zaman saat ini, saudara, ya, kita perlu mendapatkan tuntunan Roh Kudus sehingga kita memiliki kepekaan. Kita tahu mana suara Tuhan, mana suara yang jebakan Batman, ya, mana yang mencoba menjerumuskan kita, saudara. Ya, jadi artinya saudara, kita perlu sekali, ya, semua bentuk kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Dan dari sini kita mengerti kehidupan yang profetik itu akan sulit, saudara. Kalau kita sendiri tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak mendapatkan akan tuntunan Roh Tuhan. Sejauh mana saat ini saudara dituntun? Saudara masih pegang nggak tangannya Tuhan? Apa saudara sudah lepaskan? Kalau saudara saat ini dituntun oleh Roh Kudus, saya percaya tangan saudara masih megang tangan Tuhan. Tangan saudara masih melekat dengan tangan Tuhan. Saudara nggak tinggalkan dia. Ya, jadi mari jemaat Hosana yang dikasihi Tuhan, saudara yang hadir malam hari ini, jangan lepaskan tangan Tuhan. Tuntun, dia sedang menuntun saudara sampai kepada garis akhir. Dia mau membawa saudara kepada kemenangan. Kalau saat ini kita jatuh, saat ini kita lemah, cepat-cepat datang kepada dia. Kita mohon ampun, Tuhan kembali peganglah tanganku, ya Roh Kudus, supaya aku tetap ada di dalam kasih dan anugerah-Mu, supaya aku dengar suara-Mu, supaya aku ngerti Engkau mau bawa aku kemana. Saudara, jangan lepaskan tangan saudara dari tuntunan Roh Kudus. Lalu yang kedua apa, saudara? Yang kita perlukan saat ini. Kita perlu suara Tuhan. Ya. Contohnya, saudara, Yeremia, ya, sebagai orang yang mengerti kehendak Allah atas orang Israel. Yeremia nggak sungkan-sungkan loh, saudara, untuk negur dan menyampaikan hal-hal yang tidak populer. Sepertinya. Pada saat itu apa yang nggak populer? Pada saat zaman Yeremia negur bangsa Israel. Tentang kekudusan. Ya kan? Tentang kekudusan, saudara. Nah, saudara, Tuhan pun mau, saudara, kita memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, ya, dan meluruskan hal-hal yang salah gitu dalam komunitas kita. Contohnya di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, dalam komsel kita. Kalau ada, boleh dikatakan ada yang menasehati, yang menegur, ya, kita harus perlu ada orang-orang seperti itu. Dan kita yang ditegur, kita harus belajar merendahkan hati, mau dengar-dengaran, mau menerima. Karena kita perlu, saudara. Bagaimana suara Tuhan berbicara lewat orang-orang seperti itu. Jangan berontak, saudara. Saudara, perlu adanya hikmat, ya, keberanian untuk kita bisa sampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan.
Saudara, tentunya pada saat kita menegur, ya kan, kita perlu timing yang tepat, ya kan, cara yang tepat dalam menyampaikan pesan Allah. Yaitu dengan cara apa? Ya, dengan cara dan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menasehati, dan kata-kata yang menghibur. Coba saya minta Tante Tina boleh baca nggak 1 Korintus 14 ayat 3. Jangan di mute ya. 1 Satu kok Korintus 14 ayat 3. 1 Korintus 14 ayat 3. Ya, Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. ya. Jadi saudara, mari kalau ada orang yang katakan dia bernubuat, tetapi dia menjatuhkan, dia membuka luka, dia menjelekkan, katakan, nah, saudara hati-hati. Karena firman Tuhan katakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Kata-kata seperti itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat buat kemuliaan Tuhan. Saya serahkan kepada Joshua. Oke, terima kasih Pak Gembala buat pengajaran pada malam hari ini. Ya Bapak Ibu, kita percaya ya bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Gembala gitu kan, kita harus menguji kembali ya pada saat ada hamba-hamba Tuhan ya menyampaikan nubuatannya terhadap diri kita pribadi lepas pribadi, itu jangan langsung ditelan mentah-mentah tadi. Kita harus uji kembali, kita harus gumuli kembali, kita harus doakan kembali apakah benar ini yang dinubuatkan dari Tuhan melalui hambanya. Nah, jangan sampai nanti akhirnya kita tahu bahwa saat-saat ini banyak sekali penyesatan ya. Jangan sampai nanti kita mudah diombang-ambingkan oleh penyesatan-penyesatan tersebut. Ya, silakan Bapak Ibu, saya membuka ruang sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait pengajaran malam hari ini. Silakan bisa bertanya. Ini ada satu yang tadi sudah direct message ke saya, Pak Gembala. Nanti saya bacakan ya, Pak Gembala ya. Pertanyaannya seperti ini, Pak Gembala. Ya, silakan Bapak Ibu nanti ya saling bisa ditulis sebelum ditanyakan nanti atau mungkin bisa bisa bertanya langsung nanti. Pertanyaannya seperti ini, Pak Gembala. Selamat malam. Apakah termasuk tindakan profetik bila kita beriman sembuh tapi tidak ke dokter? Apakah tindakan profetik sama dengan tindakan iman? Nah, pertanyaannya seperti itu, Pak Gembala. Saya jawab langsung. Ya, boleh, Pak Gembala. Saya berbagi pengalaman. Saya punya teman, punya menantu. Dia masuk rumah sakit di ICU dan dia masih anak muda dan dia seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dan hubungan kedekatan dengan Tuhan, saya dengar cerita dari teman saya ini, mertuanya cukup baik. Ya. Lalu ketika ada di meja operasi di ruang ICU ruang IGD ya, dia disarankan oleh dokter untuk operasi karena ada bagian pembuluh darah otak yang pecah. Tetapi saat itu dia katakan sama istrinya, sama anak dari teman saya itu, bahwa nggak usah, kita lihat bagaimana kuasa mujizat Tuhan. Saudara, mari, Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai siapapun juga. Ya, semua itu ya di dalam keputusan itu memang adalah sebuah pilihan kita. Tetapi ketika saat itu ya dokter memberikan saran seperti itu untuk operasi, ya maka
saya sarankan ikuti kata dokter. Karena secara medis sudah diketahui, sudah dianalisa, sudah didiagnosis bahwa itu saat itu harus segera tindakan operasi. Dan akhirnya apa? Akhirnya Tuhan panggil pulang. Ya kan? Tuhan panggil pulang. Dan saat ini masih muda anaknya, masih di bawah 30-an lah. Sudah anaknya 2 tidak punya orang tua. Satu lagi saya cerita, saya dulu punya Komsel di Bekasi, adalah salah satu anak dari anggota Komsel. Dia undang saya di IGD, di Rumah Sakit Siloam. Waktu itu bukan Siloam ya namanya. Lalu dia minta pendapat saya. Pak, ini gimana ya? Dokter bilang suruh operasi. Sama juga. Dia kecelakaan, ada pendarahan di otak. Lalu dia tanya pendapat saya gimana. Sementara duitnya nggak ada untuk operasi. Saya katakan, operasi aja. Ya kan? Operasi aja. Saudara, singkat cerita, anak itu dioperasi, belum menikah, masih remaja waktu itu, dioperasi, dan Tuhan berikan izin kesempatan masih hidup selamat. Jadi artinya gini, saudara harus memastikan sendiri apakah itu Tuhan yang suruh atau bukan. Jangan menguji, jangan menantang atau jangan mencobai Tuhan. Gitu loh. Jadi artinya saudara yang tahu itu adalah keputusannya seperti apa, itu adalah saudara sendiri, bukan orang lain. Gitu. Contoh seperti saya. Saya sakit jantung, ya kan? Harus pasang ring. Waktu saya mau pasang ring, saudara, saya keliling, saya berusaha keliling dokter supaya jangan ada yang ketemu dokter yang bilang kamu nggak usah pasang ring deh. Tapi hampir semua dokter yang saya jumpai, saya suruh pasang ring. Saya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pasang ring, satu ring itu lebih kurang 50 juta saja. 2 ring berapa? 100 juta. Duit dari mana saya? Saya bilang begitu sama Tuhan. Saya ambil keputusan begini. Ya kan? Karena memang nggak ada uang. Rumah aja masih nyicil apa waktu itu. Saya nggak punya uang. Nah, saudara, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang sama Nancy, kita harus sepakat. Ya, kita sudah berusaha. Saya bukan nggak berusaha. Duit dari mana? Akhirnya apa? Ya sudah, proses cerita luar biasa. Saya izinkan, biarkan kalau Tuhan mau panggil, panggil lah. Saya bukan yang nggak mau usaha gitu Tuhan. Saya bilang begitu sama Tuhan. Tapi sampai saat ini saya masih ada bersama dengan saudara. Artinya apa? Artinya betapa Tuhan itu baik adanya. Jadi saya nggak menguji Tuhan. Jelas ya? Oke. Oke, terima kasih Pak Gembala. Ya, terjawab ya tadi apa peserta yang direct message ke saya. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Sambil nunggu saya mau tanya nih Pak Gembala. Eh, Perbedaan visi dan propetik itu di mana Pak Gembala? Ya, Perbedaan. perbedaan visi dan profetik. Kan visi itu kan kita apa namanya apa apa keluar namanya Pak Gem, visi itu maksudnya. Visi, visi itu adalah sebuah pandangan ke depan. Ya, contohnya seperti visi gereja kita. Ya, kita punya visi, yaitu menjadi seperti Yesus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah gereja Hosana itu telah diberikan visi oleh Tuhan lewat hamba-Nya. Itu dari zamannya Om Pelealu sampai ke almarhum Ibu Gembala, visi itu tidak berubah. Jadi sebuah pandangan bahwa visi itu adalah bagaimana kita mau melihat bahwa jemaat Hosana ini adalah menjadi jemaat yang seperti Yesus. Itulah. Ini visi kita. Jadi setiap kita
yang ada di GBI Hosana itu, ya, menjadi sebuah kerinduan Tuhan. Dan visi itu datangnya dari mana? Datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Jadi artinya Tuhan punya kerinduan supaya bagaimana jemaat Hosana ini, ya, mereka menjadi seperti Kristus. Kita tahu kan, bentar. Kita tahu seperti Kristus itu seperti apa. Nah, kalau profetik tadi kita sudah bahas ya. Profetik itu apa? Ya. Oke, ada lagi? Oke deh, Pak Gem. Terima kasih, Pak Gembala. Ya, silakan, Bapak Ibu. Ini nggak bertanya, sudah paham terkait pengajaran yang disampaikan, atau malah kurang paham? Pak Gem izin bertanya Pak Gem. Boleh. Silakan, Pak Joko. Begini Pak Gem, jadi bagaimana sikap kita terhadap sebuah profetik ya, tapi itu tidak dilakukan di dalam iman Kristen ya. Contohnya gini nih Pak Gem, kan di kerajaan Mataram dulu ada seorang pujangga namanya Ronggo Warsito ya Pak Gem. Itu sudah menuliskan bahwa besok di akhir zaman banyak orang gila di jalanan. Dalam hal ini orang gila bukan berarti terus gila beneran, tapi kan sekarang sudah terbukti Pak Gem, orang bicara pakai handphone, pakai Bluetooth kan orang gila. Mana uangnya belum ditransfer? Marah-marah atau dengan pasangannya atau apa kan artinya gila gitu loh. Maksudnya dianggapnya gila. Banyak hal lagi terus yang sudah tergenapi itu satu itu kemudian ada dua ya. Banyak sih cuman dua yang saya tahu tuh besok bakalan pasar akan sepi. Nah, kemarin waktu pandemi kan bener kan pasar sepi, semua online. Nah, ini udah tergenapi. Nah, maksud kami gini loh Pak Gem, itu kan di luar iman Kristen, tapi benar-benar terjadi. Nah, ini mohon hubungannya bagaimana atau kita bersikap bagaimana gitu loh Pak Gem. Saya ulang ya. Profetik itu kita tahu tadi ya, bahwa profetik itu adalah suara Tuhan, ya, pesan Tuhan yang disampaikan lewat seseorang untuk disampaikan kepada banyak orang atau kepada orang tertentu. Ya. Jadi artinya orang itu memiliki ya tuntunan oleh karena roh Tuhan itu sendiri yang mendapatkan inspirasi dan pewahyuan dari Allah itu sendiri. Nah, pertanyaannya kalau kayak di Mataram itu besok ada orang gila itu dari Tuhan bukan? Kalau toh pun itu terjadi, apakah itu tidak sama juga dengan ramalan? Orang bisa saja bebas meramal apa yang akan terjadi berdasarkan pengetahuan dia, ya kan? Jadi nggak ada, ya, jadi artinya sah-sah aja orang mempunyai ramalan apapun. Makanya kan ada ramalan bintang-bintang itu kan ada ramalan seperti itu. Dan ketika ada orang yang membaca dan mempercayai, maka banyak yang terjadi, gitu kan? Nah, oleh karena itu kita mau pastikan soal profetik itu. Ya, kita tahu profetik itu adalah boleh dikatakan sekali lagi, ya, itu adalah suara kenabian, ya kan? Suara kenabian artinya apa? Suara yang Tuhan sampaikan kepada seseorang. Entah itu bisa teguran, entah itu bisa penghiburan, entah itu bisa peringatan, nasihat, atau pesan Allah, di mana Allah mau supaya mereka ngerti apa yang dikerjakan oleh Tuhan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Jadi ini yang disebut dengan profetik. Dan bagaimana orang itu bisa mengalaminya, bisa mendapatkan pesan Tuhan seperti itu. Nah, orang itu adalah orang yang memiliki kehidupan yang senantiasa terkoneksi dengan Allah. Dan orang itu yang bisa menangkap suaranya Tuhan. Sehingga dia bisa menyampaikan kepada banyak orang. Tujuannya apa? Tujuannya sekali lagi, supaya apa yang Tuhan kehendaki, gitu kan? Apa yang Tuhan kehendaki dapat tercapai. Kalau namanya ramalan, bisa terjadi, bisa enggak. Seperti ramalan cuaca, gitu kan?
besok mau hujan, gitu kan. Ternyata bener loh hujan, gitu kan. Gitu. Besok nggak hujan, ternyata hujan loh, salah ramalan. Ya, jadi itu berdasarkan dari apa yang manusia lihat. Jadi pengetahuan yang manusia miliki, gitu. Berbeda dengan profetik. Oke, Oke. jelas? Gimana Pak Joko? Ya, Terakomodir ini jawabannya Pak Joko. jadi cuman perbedaan peramal dengan profetik gitu, Om Jos Nanti ya. Nah, silakan. Di sini ada Pak Yahya, ada Denny, ada Pak Silas yang bisa memperlengkapi. Silahkan, ya. Karena saya percaya apa yang saya sampaikan ini adalah sebatas apa yang saya ketahui sampai saat ini, dan saya percaya kita akan terus belajar. Ya, ada lagi. Saya Ya, saya hanya ingin gini loh. Tujuannya profetik bicara malam ini, saya punya kerinduan gini. Jemaat Osana itu jangan jangan alergi dan jangan tersesat dengan apa yang disebut dengan profetik, sehingga kita ngerti betul. Ya, nanti mungkin ada profetik 2 ya yang akan dibahas oleh divisi pengajaran, ya profetik 3, ya silakan nanti kita supaya bisa mengerti. Ya. oke. Ya, oke Pak Gem. Ini ada yang WhatsApp ke saya nih Pak Gem. Hmm. Ini dikatakan begini pertanyaannya. Profetik itu untuk lingkup gereja saja Hmm. atau perorangan? Cuma hamba-hamba Tuhan dan orang-orang tertentu saja, Pak Gembala. Profetik itu sekali lagi, ya, profetik itu untuk setiap orang yang telah memang Tuhan suruh, gitu loh. Jadi artinya setiap kita, ketika kita memang Tuhan suruh untuk melakukan tindakan profetik seperti saya di rumah, ya kan, dengan melakukan tindakan profetik apa? Saya kasih tanda salib di pintu rumah saya, ya kan? Jadi bisa saja kita lakukan, gitu, ya. Jadi artinya setiap kita ketika Tuhan suruh, ya belajar taati dan percaya seperti kisah Samuel tadi, gitu. Ada lagi? Ya, kenapa Den? Ya, silakan, Bro Denny. Bisa di... Oh iya, ini saya mau nanya kok. Hmm. eh Tadi saya tertarik dengan yang Koko bilang. Gini, jadi saya ini juga nggak ngerti tentang profetik-profetikan. Makanya saya nanya ini. Ini bukan menguji ya, Pak Gem ya. Ini benar nanya. Nggak Tadi kan apa-apa. Coach saya bilang tuh, eh, gaya hidup profetis itu hidup yang semakin terkoneksi dengan Allah gitu ya. Ya. Ya kan? Dan Pak Gem juga bilang bahwa kita itu nggak kalah profetis loh sama hamba-hamba Hmm. Tuhan yang lain. Iya, Karena itu betul. kita jangan alergi. Kita bisa lakukan tindakan profetis. Kayak tadi misalkan Coach Cahaya bikin tanda salib di depan rumah kok ya, waktu Ya. iya itu. Hmm. Nah, lalu Coach Cahaya juga bilang bahwa ini harus dipastikan Tuhan yang suruh, Ya. gitu kan. Nah, pemikiran saya, keresahan saya gini kok. Hmm. Kalau ada jemaat, dia Hmm. merasa dia sudah terkoneksi dengan baik dengan Tuhan. Dia merasa dia disuruh Tuhan. Tiba-tiba Hmm. waktu ibadah raya, dia bikin tanda salib kok di mimbar, Hmm. di keyboard gereja. Lagi ibadah nih kok. Kan itu kan jadi nggak tertib ya kok. Karena Iya. dia merasa ini Tuhan suruh, gitu loh. Ini Iya. Tuhan suruh. Terus ini respon iman saya. Iya. Itu gimana kan kita juga Gimana nggak itu? tahu itu Tuhan suruh atau enggak. Iya. Kan Iya, belum belum gimana? diuji. Kita Iya. nggak tahu ke belakang gimana. Nah Kalau itu ada orang itu kayak, iya. gimana kok? Hmm. Iya. Kalau ada orang Terus kayak gitu, panggil dulu. di stop dulu kok ya. Ya iya dong. Dia jangan melakukan tindakan dan teruji, ya kan? Kita lihat dulu, ini siapa nih orang? Kan dari buahnya kan kita bisa tahu, kita lihat. Nah, makanya gini, saudara, ya kan? Ada pendoa misalnya. Saya nggak mengatakan di pendoa kita. Waduh, ya jangan pendoa lah. Orang-orang yang kelihatannya senior rohani gitu kan. Wah, bicara tentang kerohanian, ya levelnya udah level orang senior yang sudah mengerti betul, seperti sudah mengenal Tuhan gitu.
Tapi buahnya gimana? Ya kan? Dia bisa katakan berdoa di dalam bernubuat, di dalam bahasa roh yang begitu luar biasa, yang begitu bikin terpana orang, yang boleh dikatakan yang luar biasa lah. Tetapi buahnya seperti apa? Kadang-kadang kita kan gitu kan, ah kita jujur aja kan, kamu bisa bicara begini begitu, doa begitu begitu, tetapi buahnya mana? Buah apa? Buah kesetiaanmu mana? Buah ketaatanmu mana? Jadi contohnya gini, contoh ya kan, contoh sederhana. Guru sekolah minggu lah saya ambil. Ayo anak-anak, datang ibadah setiap minggu ya, jangan lupa minggu besok datang ibadah. Guru sekolah minggunya nggak datang, gitu, ya kan? Guru sekolah minggu nggak datang. Anak-anak kalau ibadah jangan telat dong. Datang. Guru sekolah minggunya besok telat. Gitu. Nah gimana gitu kan? Jadi artinya, saudara, mari kita bersikap hati-hati. Jangan terlalu cepat terburu-buru untuk mengatakan ini disuruh Tuhan loh, gitu loh, ya kan? Nah, kalau ada kayak orang kayak gitu, dan kita panggil dulu deh, kita ajak makan dulu. Oke, ada lagi. Nah, yang kedua kok, Hmm, eh, tadi kan Koko selalu soal tindakan profetik kok ya, bukan ya, nubuatan tapi tindakan profetiknya. Itu ya. kan Koko selalu ambil dari perjanjian lama kok, Hmm, karena memang banyak banget. Tapi di perjanjian baru kok, itu hmm, saya lihat-lihat cuma ada satu yang saya ingat kok ya, tindakan hmm, profetiknya Nabi Agabus. Itu cuman sekali. Dan saya setahu saya, para hmm. rasul nggak ada yang lakuin kok tindakan profetik kok ya. Nabi Tindakan Agabus profesi. itu tindakannya dia ngikat tangannya, dia bilang Ya. "Ah, hamba-hamba ini akan dibawa ditangkaplah gitu loh. Hmm, Jadi dia kasih tindakan itu. Tapi rasul-rasul yang lain, setahu saya, nggak tahu kalau memang ada kok ya. Kok mungkin bisa tunjukkan ke saya. Itu hmm, nggak ada yang melakukan tindakan profetik loh kok. Contoh Apakah ya. apakah di perjanjian baru itu tindakan profetik itu dianggap sudah tidak relevan atau kurang? Ya, Hmm. thank you. Tindakan contoh ya, tindakan profetik nih. Pada saat eh, apa waktu Matius 14 ayat 36 ya. Ya. Contoh yang sering kita dengar lah, sapu tangan, Rasul Paulus, betul? Ya, itu adalah satu alat tindakan profetik di zaman Perjanjian Baru. Apa hubungannya sapu tangan? Kok bisa menyembuhkan? Terus bayangan, ya kan? Jadi artinya bayangan dari orang yang diurapi itu bisa juga menjadi sebuah tindakan profetik, ya kan? Bayangan dari Rasul Petrus, ya, itu termuat dalam urapan, boleh dikatakan tubuh yang diurapi Tuhan. Kisah Rasul 5 ayat 15. Nah, jadi kalau kita lihat dari peristiwa-peristiwa itu di zaman perjanjian baru memang tidak banyak mungkin seperti zaman perjanjian lama. Tetapi hal-hal yang contoh sederhana ini, seperti ini lagi. Mazmur contoh di ini ya. Contoh waktu kita kalau kita baca ayat, contoh sederhana. Mazmur 37 ayat 4. Bilang apa di situ? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, kalau kita renungkan ayat ini bicara apa? Bergembira dulu kan? Baru terima apa yang diinginkan. Ini tindakan profetik loh. Firman Tuhan bilang begini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi artinya kita disuruh bergembira dulu gitu loh. Kita suruh happy dulu, kita suruh sukacita dulu. Baru boleh dikatakan ya kita menerima apa yang diinginkan. Jadi itu kita belum terima apa-apa. Biasanya kan kita gini kan, kita terima dulu, baru kita bisa happy gitu. Ada bukti ya dulu dong. Oh ya, baru kita semangat, baru kita sukacita. Tetapi tindakan profetik dari ayat ini bicara tentang apa? Kita harus tetap bersukacita dulu. Kita harus bergembira dulu. Kita harus tetap mensyukuri dulu istilahnya. Dan barulah kita akan menerima apa yang Tuhan berikan pada kita. Nah ini satu tindakan profetik ya yang percaya tangkap dari saya sendiri. Lalu apa lagi? Mazmur 11 ayat 24, ya kan? Dibilang begini kan?
Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta ya dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Ya. Ayat ini saudara, kalau kita baca dan kalau kita telaah ya. Di sini ada kata kamu apa? Telah menerimanya. Bukan akan menerimanya atau bukan segera menerimanya. Jadi orang yang telah menerimanya ini kita tidak ragu gitu. Karena janjinya itu sudah kita terima. Dan ini adalah sebuah tindakan profetik. Bagi kita yang ketika kita baca Markus 11 ayat 24 ini, itu adalah tindakan profetik dari kita ketika kita mengimani dari apa yang ditulis di sini. Kita telah menerima. Gitu. Coba ya perhatikan, ya kan? Telah ke bahwa kamu telah menerimanya. Ya, bagaimana, Roden? Jadi kita jangan Oke, ragu. thank you Pak Gem, thank you. Ya, Pak Gem. Tadi yang pertanyaan dari yang WA itu kan belum sempat terjawab nih, Pak Gem. Apa tuh? Jadi yang tadi saya tanyakan, apakah profetik itu untuk gereja atau untuk perorangan? Kan kadang-kadang gini, Pak Gem ya. Ada gereja yang memang dia terfokus hanya kepada nubuatan-nubuatan. Ada gereja yang dia pengajaran gitu kan. Ada gereja yang bisanya mengajarkan karunia berbahasa roh gitu kan. Lain-lain gitu kan Pak Gem. Nah, profetik ini ditujukan untuk gereja atau memang untuk perorangan Pak Gem? Mari kita lihat lagi pengertian dari profetik. Profetik itu tadi dikatakan berasal dari kata dasar profet, yang artinya nabi. Kata nabi sendiri ini berasal dari bahasa Ibrani, ya navi atau nabi, nabi. Yang diadaptasi ke dalam bahasa Yunani, prophetes, yang berarti itu juru bicara. Ya, oke. Jadi seperti makna dari bahasa aslinya, nabi itu adalah penyambung lidah Allah bagi umatnya melalui kata-kata nubuatan. Jadi artinya ya orang yang disebut dengan orang yang mengatakan dia saya adalah orang profetik berarti dia bertanggung jawab atas dirinya bahwa dia adalah penyambung lidah Allah. Ya, hati-hati, jangan terlalu cepat mengatakan kamu adalah seorang nabi. Orang yang memiliki ya kehidupan secara profetis itu adalah orang yang senantiasa, saya kayak garis bawahi, senantiasa dia memiliki koneksi atau hubungan dengan Allah. Artinya orang itu bisa menangkap, orang itu bisa mendengar suaranya Tuhan, dan dia bisa menyampaikan pesan Tuhan, bukan pesan dia. Jadi jangan seolah-olah ketika dia dengar firman, lalu dia sampaikan. Belum tentu itu Tuhan yang suruh. Nah, karena apa? Tujuannya orang dipakai Tuhan untuk menjadi nabi atau penyambung lidah Allah itu sebagai profetik itu supaya kehendak Allah itu sampai kepada mereka dan tercapai. Contohnya tadi 1 Samuel, Samuel kan sama Raja Yoas. Ya. Ya kan? Nah, jadi itu yang dimaksudkan tentang profetik. Jadi kalau ada orang, oh gereja ini saya aliran profetik atau gereja itu atau hamba Tuhan itu profetik, silah-silahkan aja. Nggak ada masalah buat kita yang ngerti. Karena apa? Karena kalau kita mengerti, setiap apa yang diucapkan dan disampaikan oleh mereka, mereka punya tanggung jawab kepada Tuhan. Dan mereka sendiri yang harus memastikan itu dari Tuhan atau bukan. Karena itu ketika ada orang lain menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang katanya pesan Tuhan kepada kita, kita harus uji. Jangan terlalu gampang mudah untuk percaya dan menerima. Tetapi kita juga jangan mengeraskan hati.
ketika itu ada sebuah kebenaran yang Tuhan sampaikan untuk kita. Gitu. Jangan kita udah pasang tembok dulu, tetapi ujilah bahwa itu dari Tuhan untuk kita, untuk gereja kita. Dulu pada saat zamannya almarhum Bapak Gembala, kita suka ada yang namanya doa semalam suntuk. Ketika doa semalam suntuk, ada salah satu anak muda yang menubuatkan, wah begini-begini. Itu bukan kata-kata yang menghibur, itu bukan kata-kata yang membangun, tetapi kata-kata yang melemahkan dan menjatuhkan. Sehingga menimbulkan apa? Tidak sejahtera, tidak damai sejahtera. Apakah itu dia berkatakan, oh saya ini nabi suara Tuhan harus disampaikan? Uji dulu, benar apa enggak. Jangan sembarangan. Gitu. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang menerima pesan Tuhan itu, saudara, pesan Tuhan itu sudah sangat jelas gini loh, maksud saya. Pesan Tuhan itu apalagi sih yang kurang sama jemaat Hosana? Alkitab telah menulis begitu banyak pesan Tuhan kepada kita. Tertulis, tinggal dibaca. Saudara mau pesan seperti apa? Baca Alkitab. Nggak usah nyari orang-orang yang kita harus cari nih. Orang-orang yang bisa menyampaikan pesan buat kita, hidup kita. Untuk gereja kita. Nggak perlu. Baca Alkitab. Ada begitu banyak pesan Tuhan yang tersirat buat hidup saudara. Cuma kitanya aja yang nggak mau yang nggak mau belajar. Kitanya aja yang mengeraskan hati, yang nggak merendahkan hati. Kalau saudara baca Alkitab, percayalah, begitu banyak pesan-pesan Tuhan yang mengajar hidup kita. Tanpa orang berbicara kepada kita pun pesan Tuhan itu sudah bicara sama kita. Karena itu, bacalah firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan supaya kita bisa menangkap pesan Tuhan apa. Itulah baca Alkitab itu, jadi jangan cuma asal baca, tetapi kita baca itu merenungkan supaya kita menangkap apa suara Tuhan dan pesan Tuhan. Oke. Yes. Oke. Ya, terima kasih Pak Gembala buat setiap jawaban yang diberikan. Ya, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri pertemuan malam hari ini. Gem, mau tanya, bisa? Silakan, Pak Henry. Ya, saya mau nanya. Misalnya kita menerima nubuatan profetik gitu ya, tapi kitanya kurang percaya gitu, Pak Gem. Apakah nubuatan itu bisa terjadi atau nubuatan itu terjadi tergantung kitanya percaya atau nggak percaya gitu? Itu aja sih. Tadi ya saya kasih contoh Nabi Musa. Nabi Musa bisa nggak bilang begini sama Tuhan? Pada saat Tuhan suruh, angkat tongkatmu, acungkan dan menghadap ke laut. Bisa nggak Musa bilang, Tuhan, yang benar aja. Ya kan? Orang laut di depan begitu gimana bisa terbelah? Ya kan? Bisa nggak bilang begitu? Bisa. Dari cerita ini kita lihat, Musa percaya dan taat. Karena yang ngomong Tuhan. Ya kan? Karena yang ngomong Tuhan. Yang suruh Tuhan. Bagaimana dia tahu itu suara Tuhan? Ya kan? Dia Musa udah pernah dengar suara Tuhan secara audible. Begitu kan? Kalau sekarang kita dengar orang bernubuat kepada kita, ya kan? Kita pastikan biasanya kita dengar dulu kan apa yang dia nubuatkan kepada kita. Kalau ini kayaknya gua nggak begitu deh, atau kayaknya nggak seperti itu gitu kan. Boleh nggak kita bersikap seperti itu? Boleh. Karena apa? Kita kan nggak kenal dia. Siapa dia? Kita taunya dia hamba Tuhan. Tetapi persoalannya, apakah dia punya kedekatan dengan Tuhan atau sejauh apa hubungan dia dengan Tuhan? Kita kan nggak tahu. Oleh karena itu, ujilah segala sesuatu yang kita dengar. Jadi artinya kita terima
Dan ketika kita terima, lalu kita tanya kembali kepada Tuhan. Tuhan, benar nggak Engkau berbicara ini tentang aku lewat hamba-Mu? Ketika aku mendengar suara seperti ini, nubuatan tentang hidupku seperti ini, aku ingin memastikan dengan Engkau, Tuhan. Tuntunlah aku Roh Kudus. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh Coach Arya, bagaimana kita perlunya hidup dalam profetis? Apa yang diperlukan? Tuntunan Roh Kudus. Jadi kita perlu minta tuntunan Roh Kudus untuk menyingkapkan apa yang dinubuatkan oleh hamba Tuhan itu. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan. Dan proses waktu itu akan berjalan. Karena itu, jadilah kita cerdas jemaat Hosana. Ketika kita mendengar nubuatan dari siapapun, kita jangan langsung telan. Jangan langsung terima. Tetapi kita harus mengujinya. Apakah ini Tuhan yang suruh lewat hamba itu? Bukan berarti kita menentang hamba Tuhan itu. Tetapi kita sendiri dari sini diajar. Secara tidak langsung kita sendiri diajar untuk memiliki hubungan dengan Tuhan itu dengan baik. Begitu. Jelas? Ya, ya. Thank you, Pak Agam. Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau sudah cukup dari Kodada, Divisi Pengajaran? Oh, nggak ada. Saya juga menyimak aja. Cuman kadang-kadang kita apakah yang dinamakan tindakan profetik itu sama dengan tindakan iman? Suka terpetik seperti pertanyaan seperti itu. Gimana jawabannya, Pak Gem? Apakah tindakan profetik itu sama nggak dengan tindakan iman? Tindakan profetik berbeda dengan tindakan iman. Tindakan profetik yang dilakukan oleh Musa itu tindakan yang mengangkat tongkat. Tindakan profetik yang dilakukan oleh almarhum Ibu Gembala bersama dengan tim doa adalah menumpangkan tangan ke atas tembok. Ya. Dan tindakan iman adalah mengimani apa yang dilakukan. Sesuai dengan Tuhan bicara kepada Musa. Tuhan bicara kepada almarhum Ibu Gembala dengan tim doa. Di dalam imannya mereka, di dalam imannya Musa, dan di dalam iman almarhum Ibu Gembala bersama tim doa, terjadilah gedung sebelah itu menjadi miliknya GBI Hosana. Terjadilah sesuai dengan imannya Musa. Laut Tebrau terbelah dua. Bisa diterima? Oke. Thank you. Loh, Coach Cahya, berarti tadi yang sapu tangan, bayangan itu bukan tindakan profetik dong, tindakan iman dong. Sapu tangannya itu adalah Tindakan iman dong. Kan, tindakan kan profetik. sembuh dia. Kayak Musa angkat Iya. tangan dia menang. Percaya kepada apa yang sapu tangannya kepada Rasul Paulus itu adalah tindakan iman. Gitu loh. Contoh gini, ya, Coach Cahaya punya sapu tangan nih, ya kan? Tindakan nih waktu Coach Cahaya doa ini kayaknya masih dikepret sapu tangan, ya kan? Kan ada orang yang juga ditinju, ya kan? Ada orang yang melakukan tindakan profetik dengan hal-hal yang boleh dikatakan kayaknya nggak habis pikir gitu. Tetapi iman orang itu ketika dia diberikan sapu tangan, menerima sapu tangan, dia percaya nggak, taat nggak? Tindakan iman dia yang mempercayai apa yang tindakan profetik oleh Rasul Paulus itu lakukan, sehingga dia mengalami kesembuhan. Ya. Oke. Gimana, Brother? Ya, sampai Hari satu. ini- Kayaknya harus diskusi Terima panjang kasih. nih. Diskusi hari Brother. ini Biar gak lama-lama. Oke, terima kasih kok. luar biasa. Yang nanya hari ini semuanya orang-orang yang pengajar. Nanti kita diskusi sendiri ya. Harusnya panjang ya Pak Gem ya. Karena kita dibatasi Nah. oleh waktu ya. Ini sebagai penutup nih Pak Gem.
Tindakan profetik itu berhubungan dengan karakter nggak, Pak Gem? Tindakan profetik berhubungan dengan karakter nggak ya? Ya, Denny Hmm. jawab dah, Den. Sudah pasti. Udah kok saya nggak bawain bahan ini. Ya sudah pasti gini loh, ya kan. Tadi kan kita tahu bahwa orang yang hidup ya dan melakukan tindakan profetik seperti contohnya Samuel, Musa. Karakternya seperti apa? Tentu Musa disebut dengan orang yang mempunyai hati yang lemah, lembut. Memiliki karakter yang bagus nggak? Bagus. Jadi artinya orang yang contoh seperti Musa itu, dia bisa melakukan tindakan profetik itu, tentu karakternya telah teruji. Begitu. Ya, oke. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak Gembala. Ya, Bapak Ibu udah nggak ada yang bertanya kembali ya. Kita akan mengakhiri pertemuan SST pada malam hari ini. Oke, dari divisi pengajaran deh saya minta nanti Kodada ya tutup kita di dalam doa sebelum nanti Pak Gembala tutup dalam doa berkat. Silakan Kodada bisa tutup kita, pimpin kita di dalam doa penutup. Nanti Pak Gembala akan tutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pertemuan malam hari ini. Pengajaran mengenai profetik. Biarlah kiranya apa yang sudah kami terima ini bukan berlalu begitu saja. Tapi kami sendiri juga mempunyai kerinduan untuk lebih mendalami lagi hal-hal yang penting dalam hubungan kami dengan Tuhan. Khususnya dalam hal profetik seperti ini Tuhan. Seringkali kami mencari Tuhan, rindu sekali ingin bertemu Tuhan dalam perkara-perkara yang supranatural, yang dipenuhi dengan mujizat. Tapi itu hal-hal yang memang menarik pikiran dan hati kami, menarik kami secara manusia ingin mengetahui hal itu dan ingin takjub melihat hal-hal yang dipenuhi dengan hal-hal yang supranatural. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami bahwa yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hati dan ketaatan untuk menggali kebenaran firman Tuhan melalui firman yang sudah Tuhan berikan. Memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh bukan untuk mencari mujizat atau perkara-perkara yang supranatural, tapi dengan ketaatan, merendahkan diri, duduk di bawah kaki Tuhan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena disitulah kita bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tolong kami Tuhan, agar hidup kami lebih hari, lebih dewasa, lebih mengenal Tuhan, lebih taat lagi kepada Tuhan. Ini yang kami rindukan dalam hidup kami. Terima kasih, ini yang kami perlukan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah apa yang sudah kami terima ini benar-benar tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Doa kami hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi Allah penebus kami. Haleluya, puji Tuhan. Diberkatilah saudara malam hari ini, jemaat yang Tuhan kasihi dan sayang. Biarlah pemeliharaan Tuhan terus berlaku di dalam keluarga saudara, sehingga apapun pergumulan, cobaan, ujian yang saudara alami, saudara tetap kuat di dalam Dia. Biarlah setiap jemaat Hosana semakin hari semakin mengenal akan Tuhan, supaya tidak diombang-ambingkan oleh hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena itu biarlah setiap kita setia kepada Tuhan. Biarlah setiap kita taat kepada Tuhan. Mencari wajahnya Tuhan. Dan senantiasa haus akan Dia. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itulah firman Tuhan.
Saya rindu setiap kita adalah orang-orang setia sampai garis akhir. Terimalah berkat Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara malam ini sampai selamanya. Kita percaya sama-sama katakan amin.